Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan zalim kepada dirinya sendiri. Para malaikat bertanya, "Fima kuntum?" Bagaimana keadaan kamu ketika di dunia dulu? Kok matinya kayak begini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di muka bumi. Kenapa kamu nggak menutup aurat? Oh, kalau menutup aurat disebut ninja. Diolok-olok. Kenapa kamu tidak sholat? Dilarang sih oleh pemerintah umpamanya. Di negeri kafir ini. Kata malaikat, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu bisa pindah? Bisa pindah ke Indonesia, ke Mekah, ke Madinah, kemana aja. Mereka itu tempatnya di Jahannam, seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali orang-orang yang tertindas, baik laki-laki, wanita ataupun anak-anak, yang tidak mampu melepaskan diri dari posisi seperti itu. Mau pindah lemah, nggak kuat, pergi jauh. Atau kalau toh sekarang mau pindah nggak punya biaya untuk pindah, butuh biaya yang banyak. Jangankan pindah antar negara, pindah kontrakan dari satu rumah ke rumah lain masih satu RT, sulit. Pengalaman. Saya pernah menjadi kontraktor masalah. Padahal masih satu kota di Bandung juga. Malah pernah dari mulai kontrak di Gunung Batu pindah ke Jurang. Bukan di tepi jurang lagi, benar-benar di jalan jurang. Di jalan Gunung Batu pindah ke jalan jurang. Allah tidak menerima uzur mereka kecuali orang-orang yang tertindas dan tidak mempunyai kemampuan untuk keluar dari kondisi seperti itu, atau tidak tertunjuki jalan yang bisa menyampaikan mereka ke negeri Islam. Ini juga masuk neraka, tapi masih muslim mereka, tidak kafir. Tapi muslim yang maksiat, mereka masuk neraka sekalipun tidak kekal. Wallahu a'lam. Adapun kelompok ketiga yang masuk neraka tanpa kekal adalah al-jairuna fil hukm, yaitu orang-orang yang jair dalam menetapkan hukum, durhaka, salah, diktator, anarkis. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat agar manusia bisa bertindak adil dengan syariat itu. Makanya Allah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat adil. Seperti dalam surah An-Nahl 90, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan. Allah pun mewajibkan kepada setiap hakim untuk menetapkan hukum dengan adil dan tidak curang. Kata Allah di dalam surah An-Nisa 58, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada ahlinya, kepada orang yang berhak menerima amanah itu. Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian hukumi dengan adil. Ini hakim.
Allah mengancam orang-orang yang tidak menghukum dengan hukum yang benar dengan ancaman neraka. Diriwayatkan dari Buraidah bin Husayb, Rasul SAW bersabda, Al-Qudatu Thalatha. Hakim itu ada tiga macam hakim. Pertama, wahidun fil jannah, watnani fin nar. Satu hakim di surga, dua lagi di dalam neraka. Fa ammal ladzi fil jannah fa rajulun arafal haqqa wa qadha bihi. Wa rajulun arafal haqqa wa jara fil hukmi fa huwa fin nar. Wa rajulun qadha lin nas ala jahlin fa huwa fin nar. Adapun hakim yang ada di surga, hakim yang akan masuk surga adalah hakim yang mengetahui kebenaran, kemudian dia menghakimi dengan kebenaran itu. Apapun risikonya, walaupun dipecat dari jabatan hakim. Padahal jabatan hakim itu besar gaji, apalagi hakim agung. Kedua, hakim yang mengetahui kebenaran tapi dia khianat, culas, licik, curang dalam menetapkan hukum. Hakim ini di neraka. Tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi curang. Imma mungkin karena disuap, seperti yang pernah beredar tentang mafia peradilan di Indonesia, yang menang itu yang gede suapnya. Yang nyuap belum tentu menang, karena mungkin kalah suapannya. Menyuapnya umpamanya hanya 10 miliar, hanya. Tapi lawannya menyuap dengan 20 miliar, kalah dia. Atau mungkin karena salah satunya anggota keluarganya, kenalannya, sahabatnya, sehingga ini dibela, yang musuhnya dikalahkan. Curang dia. Di neraka orang hakim seperti ini. Adapun hakim ketiga adalah hakim yang menetapkan hukum berdasarkan kebodohan. Dia tidak curang. Dia tidak licik. Tapi karena jahil tentang hukum, salah keputusannya. Dia pun di dalam neraka. Ini sama dengan orang yang berbicara tanpa ilmu. Hadis ini riwayat Abu Dawud dalam Jami'ul Usul juz 10 halaman 167. Muhakkik kitab ini menyatakan hadis ini sahih. Itulah kelompok yang ketiga yang masuk neraka tetapi tidak kekal di dalamnya. Artinya masih muslim. Hakim yang seperti itu tidak kafir, muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Kelompok keempat, al-kadzibu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Al-Athir dalam kitab Jami'ul Usul menetapkan satu pasal. Di dalam pasal yang beliau tetapkan ini, beliau mengutip beberapa hadis yang melarang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi dari Abi Thalib radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib, bukan Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Rasul sallallahu bersabda, "La tukadzibu alayya." Jangan kalian berdusta atas namaku. Fa innahu man kadzdzaba alayya yalijun nar. Maka sungguhnya siapa yang berdusta atas namaku, dia masuk neraka. Hadis lain yang diterima dari Salamah bin Al-Aqwa, kata Salamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata
selama aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berkata atas namaku padahal aku tidak berkata demikian, maka hendaklah bersiap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Hadis ketiga masih dalam kitab Sahih Bukhari, juga Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya. Hadis ini diterima dari Abdullah bin Zubair, dari bapaknya itu Zubair bin Awam. Kata Zubair, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia bersiap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Hadis keempat diterima dari Mughirah bin Syu'bah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasul SAW bersabda, inna kadiban alayya laisa kakadibi ala ahad kakadibin ala ahadikum ala ahadin faman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minnar. Sesungguhnya dusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Maka siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, hendaklah dia menempati tempat duduk dalam neraka. Inilah firqah kelompok yang keempat yang masuk neraka tetapi tidak kekal, yaitu orang yang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelima, al-kibr. Dosa kelima yang menyebabkan pelakunya masuk neraka tapi tidak kekal adalah kibr. Takabbur, sombong. Didasarkan kepada beberapa hadis, di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala, al-kibriya ridai wal 'azama izari, faman naza'ani wahidan minhuma adkhaltuhu an-nar. Wa fi riwayah adzaqtuhu an-nar. Kata Rasul sallam, Allah berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Ketakaburan adalah jubahku, keagungan adalah izarku, sarungku. Maka siapa yang menentang aku dalam salah satu di antara dua sifat ini, aku masukkan orang itu ke dalam neraka. Atau dalam riwayat lain, aku rasakan dia ke dalam neraka. Hadis ini riwayat Muslim. Hadis kedua dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah menyatakan, la yadkhulul jannata ahadun min fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada ketakaburan walaupun sebesar zarrah, sebesar biji sawi. Tahu sawi ya? Daun apa yang suka dipakai bakso itu? Apa, sayur apa? Sosin. Sosin. Ada bijinya. Coba lihat bijinya, kecil sekali. Siapa orang yang dalam hatinya ada rasa takabur sebiji itu, apalagi sekepal lengan umpamanya, dia tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbahu husnan wa na'lahu husnan. Ya Rasulullah, ada seseorang yang suka memakai pakaian yang bagus, sendalnya juga bagus. Apa ini termasuk sombong enggak? Kata Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batul haq wa ghamtun nas. Sungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi kalau memakai pakaian dan sendal yang bagus, nggak apa-apa, boleh. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Yang dimaksud takabur di sini adalah batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan menghinakan manusia. Ini pun diriwayatkan oleh Imam Muslim
dua hadis tadi yang melarang takabur dikutip dari kitab Mishkatul Masabih juz 3 halaman 634 sampai 635. Itulah dosa yang ke-5 yang menjelaskan tentang kibr, yaitu dosa yang memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Sudah dulu ya. Baru 5. Insyaallah seluruhnya ada 16. Jadi berapa lagi tuh? 11 lagi. Tenang aja. Step by step. Slow but sure. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, kemarin kita sedang membahas beberapa dosa yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka tetapi tidak kekal. Kalau tidak salah sudah 5 kelompok manusia yang kita bahas. Pertama, firqah yang mukhalafah terhadap sunnah. Kedua, orang-orang yang tidak hijrah. Ketiga, orang-orang yang licik atau curang dalam menetapkan hukum. Keempat, orang-orang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelima, orang-orang yang kibr. Ini kita masuk yang keenam, yaitu qatilun nafs bighairi haqqin. Orang yang membunuh jiwa yang diharamkan tanpa alasan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa 93, وَمَا يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Siapa orang yang membunuh seorang mukmin dengan disengaja, maka balasannya adalah jahanam. Dia kekal di dalamnya, dan Allah akan marah kepadanya dan juga melaknatnya, serta menyediakan baginya azab yang sangat besar. Seseorang tidak boleh membunuh jiwa seorang muslim kecuali dengan salah satu di antara 3 alasan, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la yahillu damu imri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath an-nafsu bin-nafs wa-thayyibu zani wa-tariku lidini al-mufariqu lil jamaah. Tidaklah halal darah seorang muslim yang sudah bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan aku adalah Rasulullah, kecuali dengan salah satu di antara tiga. Pertama, jiwa dengan jiwa, qisas. Kedua, janda yang berzina, atau sebaliknya dari janda apa? Duda, atau yang sudah nikah aja, dengan cara dirajam. Ketiga, orang yang meninggalkan dinnya dan berpisah dari jamaah. Di hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, hadis ini diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yazal al-mu'minu fi fushatin min dini ma lam yasub daman haraman. Seorang mukmin selalu berada di dalam kelapangan di dalam dinnya selama dia tidak mengalirkan darah yang diharamkan. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, inna min waraqatil umur allati la makhraja liman awqa'a nafsahu fiha safkud damil haram bi ghairi halli. Sesungguhnya urusan tersulit yang tidak ada jalan keluar bagi orang yang sudah terjerumus atau menjerumuskan diri ke dalam urusan itu adalah mengalirkan darah yang diharamkan tanpa alasan yang benar. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari kitab Ad-Diyah bab qaulullah ta'ala man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Dalam kitab Fathul Bari ini terdapat dalam juz ke-12 halaman 187. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang kaum muslimin dari berbunuh-bunuhan, dan beliau pun mengabarkan bahwa orang yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Berdasarkan hadis dari Abu Bakr radhiyallahu anhu bahwa Rasul SAW bersabda, "Idza tawajaha al-muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar." Apabila dua orang muslim berhadap-hadapan dengan membawa pedangnya masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh di dalam neraka. Qala faqultu aw qila ya Rasulullah hadzal qatil fama bala al-maqtul? Qala innahu kana harisun ala qatli sahibi. Perawi hadis ini yaitu Abu Bakrah berkata, aku bertanya, atau dalam riwayat lain dikatakan, wahai Rasulullah, orang yang membunuh ya logis masuk neraka. Lalu bagaimana yang dibunuh? Kenapa dia masuk neraka? Kata Nabi SAW, sesungguhnya dia pun sangat ingin untuk membunuh sahabatnya, tapi keduluan. Hadis ini dalam Sahih Muslim Kitabul Fitan bab idza tawajaha al-muslimani bisayfayhima juz 4. Oleh karena itu, seorang hamba yang saleh tidak ingin membunuh saudaranya
karena takut dia termasuk ahli neraka. Lalu orang yang membunuh akan memikul dosanya dan dosa saudara yang dibunuhnya. Sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 27 sampai 29 tentang Habil dan Qabil, dua putra Nabiullah Adam alaihissalam. Kata Allah, watlu alaihim naba abna Adam bil haqq idh qarraba qurbana wa tuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Lain basatta ilayya yadak litaqtulani ma ana bibasitin yadi ilayka liaqtulaka inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'ul zalimin. Dan bacakan olehmu Muhammad kepada mereka tentang berita dua anak Adam dengan benar ketika kedua-duanya berkurban dengan satu kurban. Maka salah satu di antara yang berkurban itu diterima, yang lainnya tidak. Lalu yang tidak diterima ini berkata kepada yang diterima, aku akan bunuh kamu. Siapa yang berkata ini? Habil. Habil kan tidak diterima kurbannya. Habil diterima. Habil mengatakan, saya akan bunuh kamu. Kata saudaranya, hanyalah Allah akan menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Kalau engkau ulurkan tanganmu kepada aku untuk membunuhku, aku tidak akan mengulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu, karena aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Sesungguhnya aku ingin engkau memikul dosaku dan dosamu, maka jadilah engkau termasuk ahli neraka, dan demikian itu balasan bagi orang-orang yang zalim. Inilah sikap seorang mukmin, dia tidak mau balas membunuh saudaranya walaupun saudaranya itu mau membunuhnya. Inilah dosa ketujuh yang membuat seseorang masuk neraka, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan. Adapun yang ketujuh, dosa ketujuh adalah aklatur riba, memakan riba, termasuk bunga bank. Dosa yang menjerumuskan pelakunya, yang mencelakakan pelakunya ke dalam neraka adalah riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang memakan riba setelah Allah mengharamkannya. Kata Allah di dalam surah Ali Imran 130 dan 131, "Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Siapa orang yang melanggar batas ini, melanggar hukum riba ini, maka mereka adalah ahli neraka dan mereka kekal. Dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu, tadi barusan surat Al-Baqarah ayat 275. Ayat lain surah Ali Imran 130 131, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun.
wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba yang berlipat-lipat, dan takutlah kamu kepada Allah agar kamu bahagia, dan takutlah kamu ke dalam neraka yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Di dalam hadis yang muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa satu di antara 7 dosa yang mencelakakan pelakunya, di antaranya adalah riba. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadisnya diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW menyatakan, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Kalau para sahabat berkata, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Apa 7 perkara yang membinasakan itu? Rasulullah SAW menjawab, yang pertama, syirku billah. Kedua, wasihru. Ketiga, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq. Keempat, wa aklur riba. Kelima, wa aklu malil yatim. Keenam, wa tawalla yawmaz zuhur. Dan terakhir, wa qadful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Pertama, syirik kepada Allah. Kedua, sihir. Ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Alasan yang hak itu yang 3 ya. 1 qisas, 2 rajam, 3 meninggal murtad. Keempat, riba. Makan riba. Kelima, makan anak yatim. Makan harta anak yatim. Ini keempat, kelima maksudnya dari 7 hal yang apa tadi? Yang membinasakan, bukan keempat, kelima yang halal darahnya, bukan. Tadi kan kita sedang bicarakan ketiga itu membunuh jiwa yang diharamkan kecuali alasan yang benar. Alasan yang benar itu 3, yaitu qisas, rajam, dan murtad. Nah, setelah itu pas kebetulan keempat, bukan keempat yang halal darahnya, keempat ya dosa-dosa yang menjerumuskan, yaitu makan harta riba. Kelima, makan harta anak yatim. Keenam, berpaling pada waktu perang, melarikan diri dari medan peperangan. Dan yang ketujuh, menuduh berzina kepada wanita-wanita yang baik-baik. Inilah dosa ketujuh yang menyebabkan pelakunya masuk neraka. Sedangkan yang ke-8, aklatu amwalin nasi bil batil, memakan harta manusia dengan batil. Ini pun termasuk dosa yang pelakunya masuk neraka, tetapi tidak kekal. Di antara kezaliman besar yang pelakunya berhak mendapatkan neraka adalah memakan harta manusia secara batil. Dalam surah An-Nisa 29:30 dinyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta-hartamu di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara tijarah, jual beli yang saling meridai di antara kamu.
Dan jangan kamu bunuh jiwamu. Sesungguhnya Allah Maha Rahim kepada kalian. Dan barang siapa yang melakukan hal itu, udwanan wa zulman, secara bermusuhan dan ngezalim, maka kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Dan yang demikian itu bagi Allah sangat mudah. Siapa yang makan harta manusia secara batil, wa min akli, di antara memakan harta manusia secara batil adalah aklul amwalil yatama zulman, adalah memakan harta anak-anak yatim secara zalim. Allah tabaraka wa ta'ala telah mengkhususkan harta mereka dalam penyebutannya. Kenapa? Disebabkan karena lemahnya anak yatim, hartanya diambil juga nggak akan tahu, walaupun tahu nggak akan protes. Wasuhulati akhli amwalihim, dan sangat mudah makan harta anak yatim yang kita urus. Walisya'anati hadhil jarimah, dan juga Allah mengkhususkan dalam penyebutan makan harta anak yatim ini disebabkan karena buruknya perbuatan kriminal ini. Ini Allah jelaskan dalam An-Nisa 10. Kata Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, hanyalah mereka makan neraka dalam perut-perut mereka, dan mereka akan masuk neraka sa'ir. Ini adalah yang ke-8. Bagaimana kalau makan dana iftar? Nggak boleh kalau uang yang dimakan. Sudah berupa barang, boleh, hak kita. Untuk iftar pasti. Kecuali kalau dana iftar nanti dibelikan keperluan pribadi, umpamanya dibelikan mobil, rumah, pakai ta'andud, itu nggak boleh. Haram. Yang ke-9, nah ini, kadang ikhwan atau akhwat suka iseng sambil dengar pengajian. Al-musawwirun, yaitu orang-orang yang suka menggambar makhluk hidup. Bahkan bisa dikatakan dalam hadis bahwa sekeras-keras siksa yang dialami manusia pada hari kiamat adalah tukang menggambar atau tukang melukis yang menyerupai makhluk Allah. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Ibnu Mas'ud, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, asyaddun nasi adaban 'inda Allah al-musawwirun. Saya mendengar, kata Ibnu Mas'ud, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sekeras-keras siksanya yang dialami oleh manusia di sisi Allah adalah tukang melukis, tukang menggambar. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullu musawwirin finnar yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fayu'adibuhu Allah fi jahannam. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua penggambar ada dalam neraka. Dia menjadikan baginya dengan setiap gambar yang dia gambarkan jiwa. Dia nanti akan dipaksa untuk memberikan ruh, jiwa kepada lukisan-lukisan yang digambarnya. Maka Allah mengazab dia di dalam jahannam. Di sini muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim.
Dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi numruqatil lati fiha tasawir. Rasulullah SAW bersabda tentang bantal yang di dalamnya ada lukisan-lukisan. Kata Rasulullah SAW, inna ashaba hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah wa yuqalu lahum ahyau ma khalaqtum. Sesungguhnya orang yang menggambar lukisan ini akan diazab pada hari kiamat dan akan dikatakan kepadanya, hidupkan apa yang kamu ciptakan ini. Suruh menghidupkan, suruh memberi nyawa. Ini pun muttafaqun alaih. Masih dari Aisyah radhiyallahu anha juga di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyatakan asyaddun nasi azaban alladzina yudahuna bi khalqillah. Sekeras-keras siksa yang dialami manusia adalah orang-orang yang menyerupai atau membuat hal yang serupa dengan makhluk Allah. Termasuk diantaranya patung atau gambar yang menonjol apa? Relief yang ada di candi-candi seperti itu. Atau kadang ada lukisan di rumah dan seterusnya. Ini pun muttafaqun alaih. Hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, ini hadis qudsi, wa man adlama mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dhurra aw liyakhluqu habba aw sya'ira. Siapa orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang pergi kemudian dia menciptakan seperti ciptaanku, maksudnya membuat kayak patung atau melukis, maka hendaklah mereka menciptakan durrah. Durrah itu biji-bijian. Au habba, au sya'irah. Semuanya biji gandum, biji sawi, biji apa? Tanaman. Boleh menggambar itu biji buah, tanaman, pemandangan yang tidak ada makhluk hidup di sana. Makanya kita wajib ketika kita melihat lukisan yang itu ada dalam wewenang kita, kita turunkan lukisan itu. Dibalikan. Kalau boneka, kalau untuk mainan anak-anak nanti ada rukhsah. Tapi untuk mainan anak-anak ya, bukan untuk hiasan. Ada boneka, susah numpah. Tapi untuk hiasan, ya jelek, yang nggak pantas, dia bukan untuk dijadikan hiasan. Kecuali kalau untuk mainan anak-anak ada rukhsah. Sebagaimana Aisyah pun membuat itu dan dibiarkanlah Rasulullah SAW. Itu yang ke-9. Adapun yang ke-10 yang membuat pelakunya masuk neraka tetapi tidak abadi, tidak kekal adalah ar-rukunu ila zalimin. Cenderung kepada orang-orang zalim. Pro kepada orang-orang yang zalim. Pro. Di antara sebab-sebab yang bisa memasukkan seseorang ke dalam neraka adalah pro tadi. Pro kepada orang-orang yang zalim. Rukun, cenderung kepada orang zalim sebagai musuh-musuh Allah dan bermualah dengan mereka. Allah jelaskan ini dalam surah Hud 113, wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu cenderung, janganlah kamu pro kepada orang-orang yang berbuat kezaliman lalu kamu akan disentuh oleh api neraka. Singkat, cuma 2 baris penjelasan.
Tapi sama memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Ke-11, al-kasiyatul